Selamat pagi, siang, sore, malam buat sobat Suara Polim. Balik lagi sama kita di podcast Suara Polim bersama aku, Embun, dan Aku Kamila. yang bakal nemenin kalian untuk beberapa menit ke depan. Betul banget nih Sobat Suara Polim. Sebelum itu, nanya kabar dulu kali ya Mbak. Gimana nih kabar teman-teman penggemar setia Suara Polim? Semoga kalian sehat-sehat ya. Eee, Terus kemudian, gimana nih untuk UTS yang dilaksanakan secara offline-nya kemarin? Sudah cukup membuat teman-teman pusing 7 keliling kah? Tapi semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan teman-teman ya. Bener banget, Mil. Oh ya, denger-dengar minggu ini lagi rame nih Olimpiade. Denger juga nggak, Mil? Iya juga, Olimdipo itu kayak pertandingan yang diikutin seluruh fakultas yang ada di Undip di berbagai cabang perlombaan kan ya, Bun? Nah, bener banget, Mil. Nah, terus tuh dari kimia sendiri ada delegasi nih buat kategori karate, Mil. Nah, kebetulan kemarin ngeraih juara 3. Wih, keren. Siapa sih Mbak delegasinya kalau boleh tahu? Teman-teman sobat Polim tahu nggak nih ya kira delegasinya? Atau udah pada tahu ya? Jadi buat delegasinya kita panggil langsung aja kali ya. Halo Mas Sakti, apa kabar Mas? Halo, Bun. Halo Kamila. Baik, baik banget, sehat. Wih, halo Mas Sakti. Keren banget sih Mas, sudah mewakili kimia dan meraih juara. Oh iya, tapi kalau tidak salah sebenarnya ada satu lagi ya Mas, perwakilan dari kimia kategori karate. Karate juga, yaitu Wildan. Apa betul Mas? Iya, jadi kita dari kimia berdua, aku sama Wildan gitu. Nah, ya tapi di sini kita cuma ngundang salah satunya aja nih, yaitu Mas Sakti dari Angkatan Kimia 2020 yang mungkin udah pengalaman banget ya Mas nih karatenya ya. Aduh, jadi malu. Betul banget nih, Bun. Nah, karena Mas Sakti sendiri udah ada nih Sobat Suara Polim, kita langsung tanya-tanya aja kali ya, ngomongin soal karate nih. Itu tuh salah satu hobi dari Mas Sakti sendiri atau memang sudah menekuni karate secara khusus ya, Mas? Oke, wah pertanyaannya bahaya juga ini. Kalau dibilang hobi sih kayaknya enggak ya. Jadi aku tuh dari kecil kayak udah ikut-ikutan karate, ya jadi udah dari ya masih ingusan, culun, kurus, kering, kecil udah ikut karate. Sampai sekarang udah ya alhamdulillah udah banyak pengalaman, banyak prestasi juga sampai sabuk hitam sekarang ngelatih. Tapi enggak, sekarang udah jarang latihan sih karena kebetulan tuh home base-nya di Jakarta. Karena kan aku sekarang di Jawa Tengah, jadi ya jarang latihan tapi latihan sendiri sih pakai metode. Jadi dikirim dari Jakartanya materinya nanti aku belajar sendiri gitu. Paling nanti untuk kedepannya mungkin stay tune aja sih teman-teman bakal ada cabang di Jawa Tengah. Tunggu aja. Widih, keren juga nih Mas. Aku bahkan baru tahu loh ini kalau ternyata Mas Sakti menekuni banget nih karate. Kayak kalau ada apa-apa aku ngubungin Mas Sakti aja Oh nih. jangan gitu dong. Halo Mas. Oke. Terus kalau buat persiapannya sendiri buat Olimpiade kira-kira apa aja ya Mas? Persiapan, ya yang pasti latihan sih. Sama tadi kan juga Kamila sama Umbun nyinggung di depan karena kimia kan tadi ngirim delegasi 2 ya. Jadi aku paling latihan sama Wildan itu nggak jarang-jarang sih, nggak sering-sering banget. Ya kita sama-sama evaluasi, sama-sama nyari strategi gimana cara ngalahin lawan. Terus juga tadi ya evaluasi kita salahnya di mana, terus apa yang kurang dari kita berdua. Tapi kalau buat aku sendiri sih ada latihan khusus, jailah khusus. Paling ya cuman kayak yang lihat video-video di YouTube ya tentang Umite di itu Olimpiade ataupun WKF ya World Karate Federation itu banyak pertandingan-pertandingan juga. Terus kalau dari aku juga paling latihan fisik sih, latihan fisik kayak misalkan lari, push up, sit up itu kan berguna juga buat menjaga stamina kita selama pertandingan. Selama pertandingan itu kan sampai 1,5 menit. Nah, 1,5 menit itu kita berusaha menjaga stamina kita dan tenaga kita biar nggak habis. Makanya aku sering latihan fisik juga, disempet-sempetin lah walaupun sibuk gitu. Wih,
Berarti udah mateng banget ya Mas persiapannya. Alhamdulillah persiapannya matang. Keren keren keren. Kayak maksudnya kan berarti itu Mas Sakti tuh, mempersiapkan itu disambi dengan perkuliahan juga kan Mas, kayak organisasinya juga kan ya Mas? Betul, apalagi udah semester 5 kan, udah makin sibuk-sibuknya kuliah, Nah iya. organisasi, dan lain-lain gitu. Ih, keren banget nih Sobat Suara Polim. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, waktu itu tandingnya dengan fakultas mana ya Mas? Oke, kalau fakultas waktu itu kan aku kebetulan turun di kelas 70 plus ya. Kalau Wildan kan di 70 minus kalau nggak salah, apa plus 60 gitu aku lupa. Aku waktu itu tandingnya sama anak-anak FH, FISIP, SW dan lain-lain. Nah, ya banyak tekanan juga sih dari fakultas-fakultas lain gitu. Kalau boleh tahu, seharian itu total tanding berapa kali, Mas? Kayak per berapa kali gitu? Kalau tanding kita sistemnya waktu itu sistem gugur. Jadi kalau misalkan kita main sekali kalah, jadi udah kalah. Kalau misalkan kita main sekali menang, lanjut sampai semi terus final ya menang gitu. Oh, terus tanding sama fakultas lain gitu ada kayak rasa, waduh, ngebawa nama FSM nih, ngebawa nama kimia gitu nggak sih, Mas? Dan itu jadi beban sendiri atau gimana, Mas? Terus cara ngatasinnya gimana? Pertanyaannya berat juga nih. Gimana ya? Kalau dibilang pressure sih pressure ya, karena balik lagi kita bawa nama FSM kan, Fakultas Sains dan Matematika. Itu jadi suatu kebanggaan sendiri dan juga memang pressure tersendiri. Jadi kalau dari FSM itu kita nurunin 3, itu di komite itu yang fight ya. Komite itu ada Wildan sama aku, kebetulan dari kimia. Terus kalau yang kata itu gerakan itu dari informatika kalau nggak salah ya. Aku lupa siapa namanya. Terus ya pressure sih, tapi kalau dibilang pressure ya pressure banget malah. Malah aku sempat dapat spilan waktu itu lawanku itu anak Kejurnas Jawa Barat. Wah, itu benar-benar jadi tekanan buat aku sih. Tapi gimana ya cara ngatasinnya ya balik lagi aku harus pede, percaya diri. Itu juga kadang-kadang ada yang ampuh itu aku biasanya nyombongin diri sendiri sih kayak ngeremehin lawan dan lain-lain. Terus juga pasti ya aku juga doing your best, yakin sama diri sendiri gitu. Iya sih Mas, betul banget harus percaya diri biar, nggak jadi grogi dari diri sendirinya juga nggak sih Mas? Betul, biar nggak kena Karena mental gitulah istilahnya. iya betul banget Mas. Karena kadang kalau udah grogi pasti nantinya malah jadi blank gitu gak sih Mas? Iya benar, jadi kalau misalkan kita grogi ya ngeblank di pertandingan gitu. Jadi kita harus fokus, lakukan apa yang terbaik dan sebisa kita. Menang itu bonus, pengalaman yang penting gitu sih kalau aku. Nah, betul banget nih. Oh ya Mas, ngomongin percaya diri nih Mas. Mas Sakti sendiri ada tips and tricks gak nih buat Sobat Suara Polim yang mungkin masih kurang percaya diri, kayak malu untuk ajukan diri membawa nama fakultas tingkat universitas lewat jalur seperti perlombaan Olimpipo gini Mas? Waduh, tips and trick ya. Kalau dibilang tips and trick sih enggak ya. Mungkin aku bakal ngasih experience berdasarkan pengalaman aja. Gimana aku bener-bener gak pede, bener-bener culun, bener-bener takutan itu waktu pertandingan masih aku SD apa SMP gitu ya. Itu aku bener-bener wah namanya takutan, namanya nangis, namanya takut dipukul mah wah itu udah familiar banget sama aku. Tapi suatu saat aku pernah kayak gini, harus tetap semangat, lakukan apapun, ya pokoknya doing your best, berani aja. Dan itu memang kebukti sewaktu aku pertandingan tahun 2016, kalau nggak salah udah lama banget pertandingan itu. Itu pengalaman pertama aku berani mukul orang, berani bertanding, dan alhamdulillah juara 3 juga. Jadi buat teman-teman setiap sobat Polim, ya tetap semangat, jangan minder, tapi jangan minder. Teman-teman punya keahlian di bidang masing-masing, di bidang musik, di bidang misalkan bela diri dan lain-lain. Pokoknya jangan dengerin ocehan orang lain. Kalau itu hinaan, pokoknya kalau misalkan ya pujian atau kritikan mungkin bisa teman-teman dengar. Kalau misalkan hinaan, ocehan itu jangan didengar. Hidup itu cuma sekali, dinikmatin aja, ikut-ikut pertandingan apa kayak musik, di bidang lain gitu. Pokoknya kalau nggak dicoba nggak akan tahu sih rasanya dan atmosfernya gitu. Kalau aku bilang sih lebih baik kalah berkali-kali daripada kalah sekali terus nyerah gitu. Nah, itu bener banget tuh. Itu dia tips and trick
dikit dari Mas Sakti ya, sobat suara Polim. Nah, karena kalau kita takut kapan kita bisa kapan lagi ya, Mas, ya, bisa ngeharumin nama Betul, Kimia dan FSM, betul ya nggak, Mil? banget. Betul banget nih, Embun, dan meskipun semisal nanti kalian udah mencoba dan gagal gitu, belum berkesempatan untuk menang, ya nggak apa-apa. Jadi benar kata Mbak Embun tadi, bisa menambah pengalaman dan terus mengembangkan skill diri, bukan malah menjadi kecil hati. Nah, terakhir nih Mas, motivasi dari Mas Sakti agar Sobat Suara Polim tetap berprestasi seperti Mas Sakti dan Wildan yang sudah menjadi contoh membawa nama kimia bahkan Fakultas Aduh. Sains dan Matematika. Boleh boleh Oh langsung iya, disampaikan nih Mas. motivasi apa ya motivasi? Kalau misalkan memang tetap berprestasi ya, kalau dari aku sih jangan cepet puas. Pokoknya kalau udah menang tetap bersyukur, rendah hati, jadikan itu sebagai pencapaian terbaik. Tetap berdoa sama Tuhan, tetap rendah diri, jangan sombong, jangan apa-apa refleksiin juara ini, jangan diumbarin banget gitu. Ya menang bersyukur, alhamdulillah, kalah pun jadiin pengalaman. Terus kalau dari aku jadiin setiap pertandingan itu evaluasi salah kita di mana, terus kurang kita di mana, mungkin lawan kita lebih hebat atau lawan kita lebih buntung hari itu. Terus juga jangan lupa terus berlatih karena kalau nggak berlatih ya mau jadi apa? Nanti juga ilmunya kan nggak kepake banget gitu. Terus aku juga mungkin ya sedikit ada quotes lah buat teman-teman untuk terus bermotivasi untuk terus berprestasi. Tunjukkan semangatmu kepada orang lain supaya energi positif itu menular kepada yang lain gitu kalau dari aku. Wah, keren banget. Makasih banyak Mas Sakti atas motivasinya dan Sama. eee, untuk Sobat Suara Polim juga, semoga kedepannya semakin banyak perwakilan dari Kimia dan FSM buat ngeraih prestasi melalui jalur perlombaan-perlombaan seperti Olimdipo ini. Betul betul banget nih. Nah, sayangnya karena sudah waktunya untuk kita pamit nih, jadi aku dan Embun, ucapkan terima kasih untuk Mas Sakti Rizal yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing-sharing dan memberikan dorongan dengan motivasi bersama Sobat Suara Polim. Oke, kami berdua izin pamit undur diri. Makasih buat Sobat Suara Polim sudah bersedia mendengarkan podcast hari ini hingga akhir. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.